Budaya pop memainkan peran penting dalam membentuk identitas generasi muda saat ini. Melalui media seperti musik, film, dan media sosial, budaya pop menawarkan referensi yang membantu mereka memahami dunia dan mengekspresikan diri. Dampak positif mencakup peningkatan ekspresi diri dan pembentukan komunitas, seperti penggemar K-pop yang saling terhubung. Namun, ada juga dampak negatif, seperti homogenisasi budaya yang dapat mengaburkan identitas lokal dan mendorong perilaku konsumtif. Dalam konteks komunikasi lintas budaya, budaya pop berfungsi sebagai jembatan nilai dan norma, tetapi generasi muda juga perlu sadar akan resiko kehilangan nilai tradisional yang melekat pada identitas diri mereka. Alasan saya mengambil topik ini karena budaya pop itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap generasi muda, karena berfungsi sebagai alat ekspresi diri dan juga membentuk suatu identitas. Melalui musik, film, dan juga media sosial, generasi muda dapat menemukan referensi yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi mereka. Selain itu, budaya pop juga menciptakan komunitas global yang memungkinkan interaksi sosial itu dapat memperkuat rasa kebersamaan di antara penggemar. Namun, ada juga risiko homogenesis budaya serta tekanan untuk mengikuti tren yang bisa mengaburkan identitas asli mereka. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami bagaimana dampak positif dan juga negatif secara kritis pada generasi muda saat ini. Terdapat juga contoh nyata dari pengaruh budaya pop pada generasi muda, dapat dilihat melalui fenomena K-pop atau grup band seperti BTS dan juga Blackpink, di mana mereka itu tidak hanya mempengaruhi musik saja, tetapi juga gaya berpakaian dan perilaku sosial mereka untuk kalangan muda, di mana mereka tuh dapat mengadopsi tren fashion yang ditampilkan oleh idola K-pop yang menciptakan identitas yang terinspirasi oleh budaya Korea Selatan. Selain itu, media sosial seperti TikTok berfungsi sebagai platform untuk mengekspresikan kreativitas dan mengikuti tantangan yang viral, yang mana itu memungkinkan generasi muda untuk terlibat dengan tren global dan membangun komunitas berdasarkan minat yang sama, di mana itu dapat mempengaruhi rasa kebersamaan dan juga identitas kolektif di kalangan mereka. Nah, perkenalkan, nama aku Intan Dwi Kasmanto, umur aku 20 tahun, dan untuk kegiatan yang lagi aku lakuin itu kerja. Nah, kalau untuk kegiatan sehari-hari itu biasanya kalau di rumah ya cuman kerja, tidur, makan, sholat, udah gitu aja. On repeat gitu aja sih. Oke, terima kasih Kak Intan. Kak Intan boleh dong nih bagi waktunya sedikit, boleh ya? Boleh. Oke, jadi di sini aku mau ajak ke wawancara Kak Intan nih terkait dengan dunia K-pop. Nah, menurut Kak Intan sendiri K-pop itu gimana sih? Apakah Kak Intan juga suka K-pop atau enggak nih? Kalau untuk aku pribadi kan aku emang K-popper juga ya, aku suka K-pop gitu. Jadi kalau untuk aku pribadi ya untuk hiburan aja sih gitu. Oke, berarti Kak Intan sendiri suka sama K-pop ya? Oke. Nah, jadi di sini aku mau ada wawancara nih Kak terkait dengan topiknya itu adanya pengaruh budaya K-pop gitu ya atau pop pada generasi muda nih saat ini gitu. Nah, menurut Kak Intan sendiri ya, Kak Intan tuh ada nggak sih ngelihat itu adanya dampak negatif itu dari budaya pop sendiri terhadap perilaku generasi muda? Nah, kalau misalkan iya, bisa dong dijelasin nih Kak Intan. Pastinya ada ya kalau misalnya untuk sesuatu hal yang kita suka gitu. Kalau misalnya dari K-pop sendiri sih, untuk hal negatifnya itu pasti yang pertama gaya hidup. Pasti kalau orang yang suka K-pop tuh pasti gaya hidupnya juga ada lah, pasti yang ngikutin dari hal yang disukainya juga gitu. Tapi selain dari gaya hidup, hubungan sosialnya juga pasti berubah. Kadang-kadang kan namanya pribadi manusia itu kan masing-masing ya. Kalau misalnya dari hubungan sosialnya sendiri itu kadang kalau misalnya nih ada konflik dari suatu grup yang disuka gitu, nah itu kan bakal menimbulin untuk keretakan hubungan sosial sama teman gitu. Misalnya berantem untuk hal yang gak disuka gitu. Terima kasih Kak Intan untuk jawabannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ya Kak Intan, menurut Kak Intan budaya pop ya itu tuh dia mempengaruhi nggak sih cara generasi muda itu berinteraksi satu sama lain? Menurut Kak Intan itu mempengaruhi atau enggak? Mempengaruhi sih. Yang pertama karena kan misal kalau kita di masyarakat ya kadang kan misalnya kita nggak berani untuk ngobrol sama orang, tapi mungkin karena adanya K-pop atau kita menyukai sesuatu hal yang sama, itu kadang kita bisa memulai obrolan atau memulai interaksi dari situ gitu. Oke, berarti menurut Kak Intan sendiri adanya budaya pop itu dapat mempengaruhi generasi muda saat ini ya Kak Intan ya, karena kan banyak banget ya kayak generasi muda sekarang tuh apalagi Gen Z banyak banget nih kepengaruh gitu, apalagi adanya budaya K-pop gitu ya kan, yang merupakan itu salah satu budaya populer gitu yang ada di Jakarta ataupun di Indonesia gitu. Oke, Kak Intan, itu aja sih yang aku pengen tanya ke Kak Intan. Makasih banyak nih Kak Intan untuk diskusinya pada hari ini gitu. Dan mohon maaf nih udah ganggu waktunya Kak Intan kerja. Mohon maaf Kak Intan kalau ada salah-salah kata. Gak apa-apa. Terima kasih Kak Intan. Sama-sama.